Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously, Honorable Mem Widya Parimita. Let me introduce myself. My name is Adinda Triwahyuni with NIM 17 12 42 30 06. I am from Digital Office Administration Study Program Kelas A. Di sini saya akan listen summary of personality and structure. Freud's monumental discovery used in describing personality consists of three main points, yaitu personality structure, personality dynamics, and personality development. Struktur kepribadian. Freud juga menjelaskan kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, and superego. This is a new structure does not replace the old structure, but completed or perfect the mental picture, especially in function and purpose. Id berfungsi sebagai sumber atau pengalir energi yang diperlukan oleh sistem-sistem lainnya untuk melaksanakan operasi atau kegiatan mereka. The id operates based on the pleasure principle. The pleasure principle is processed in two ways. A. Reflex action. Reaksi refleks adalah respon otomatis yang sudah ada sejak lahir, seperti menunduk mata, spontan, yang digunakan untuk menanggapi rangsangan sederhana dan biasanya terjadi dengan cepat. B. Primary process merupakan respon dalam membayangkan atau berhayal mengenai sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tekanan. Contohnya ketika bayi yang lapar membayangkan suatu makanan. Ego adalah pelaksana kepribadian yang memilih stimuli dan memuaskan kebutuhan sambil mengatur kapan dan bagaimana dengan risiko minimal. The ego works to fulfill the id and obtain energy from the id source. Superego adalah kekuatan moral dari etika dalam kepribadian yang beroperasi dengan menggunakan prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Prinsip idealis terdiri dari hati nurani, result of punishment, dan ego ideal, result of imbalance. Result of punishment mengajarkan untuk menghindari tindakan yang tidak pantas. Result of imbalance membimbing untuk melakukan tindakan yang benar. Mekanisme pertahanan menurut Freud. Freud meyakini bahwa gangguan psikologis terutama kecemasan muncul saat ada ketidakseimbangan antara dorongan id, ego, dan superego. Berikut possible behavioral example pertahanan menurut Freud. Number 1. Displacement. Melampiaskan emosi yang ada pada dirinya kepada orang lain. Example, seorang siswa yang marah terhadap dosennya karena mendapatkan nilai rendah akan mencari tempat sasaran untuk amarahnya. 2. Projection. Disguising threatening impulses by attributing them to others. Example, a man with a strong subconscious sexual desire for a woman claimed that a woman asked him as a sex object. 3. Rationalization. Generating self-using explains for our negative behaviors. Example, a drama student confuses herself that getting the part in the play wasn't that important after all. 4. Reaction formation. Making unacceptable motivation appear as their exact opposite. Example, Janet is sexually attracted to friend Jack, but she claimed in public that she intensely dislikes him. Yang kelima ada regression, yang keenam ada repression or denial, yang ketujuh ada sublimation. Perkembangan kepribadian. Freud berpendapat bahwa kepribadian dikembangkan melalui serangkaian tahapan psikoseksual. Masing-masing berfokus pada kesenangan dari bagian tubuh yang berbeda. Tahapan-tahapan kepribadian. Yang pertama, tahap oral. Pleasure comes from the mouth in the form of sucking, biting, and chewing. Kedua, tahap anal. Pleasure comes from bowel and bladder elimination and the constraint of toilet training. 3. Tahap palit. Kesenangan berasal dari alat kelamin dan konfliknya adalah dengan hasrat seksual terhadap lawan jenis. Yang keempat ada tahap latensi. Dia merasa sexual feelings are less important. Yang terakhir tahap genital. Jika tahap sebelumnya tercapai dengan baik, maka orientasi seksual yang akan datang dapat berkembang dengan baik. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.